Ibu, di sini kita menyajikan materi-materi yang menunjang untuk kita lebih memahami Al-Quran. Misalkan apa bahasa Arab, ya. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita akan terbantu untuk memahami Al-Quran. Dengan materi esentia Al-Quran, ayat Quran esentia ini, kita akan terbantu untuk menghayati Al-Quran. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan forum ini kepada narasumber kita Al-Ustaz Fajri Nurul Haq LC kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari surat-surat yang sering kita baca dalam sholat, itu surat-surat pendek. Dan ini menunjukkan istiqomah masjid. Istiqomah masjid itu. Jadi menunjukkan istiqomah yang mana memang istiqomah itu adalah sebuah sesuatu yang sangat berharga sekali. Dan kumpulan kita pada saat ini adalah bentuk dari istiqomah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita semuanya sesuatu. Kalau saya lihat di sini, kayaknya saya paling muda di sini. Hak, bukan hak asasi manusia untuk menolak tua. Baik. Insyaallah. Ya. Jadi seperti ini Ibu. Kenapa saya mulai dengan surah Al-Fatihah, gitu ya? Pertama karena surah Al-Fatihah itu adalah surat yang a'zamu suratan fil Quran. Surat yang paling agung itu adalah surat Al-Fatihah, tidak ada lain. Ya. Dan Al-Fatihah ini mempunyai keutamaan yang sangat banyak sekali. Nanti kita akan saya akan coba untuk memaparkan apa saja keutamaan dari Al-Fatihah tersebut. Jadi nanti dalam belajar kita pada esensi Quran itu, kita akan bahas yang paling pertama kali itu adalah turun surat. Nah itu Bu. Ini yang pertama, atau yang sering sebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surat itu. Nanti surat itu ada yang dia mempunyai penyebab turunnya, ada yang tidak ada penyebabnya. Tuh. Jadi baik surat ataupun ayat dalam Quran itu ada yang punya sebab turun Quran itu, dan ada yang tidak mempunyai surat. Jadi nanti kalau tanya Ustadz, ayat ini sebab turunnya apa? Itu. Jawabannya nanti kita cari ada atau tidak. Kalau dia tidak ada, maka dia tidak termasuk yang mempunyai sebab turun ayat atau surat tersebut. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang nama surat. Apa yang dimaksud dengan nama-nama surat? Yang dimaksud dengan nama-nama surat adalah nama lain dari surat ini tuh apa? Itu banyak. Ya. Al-Fatihah yang kita kenal dengan nama apa? Al-Fatihah.
Nah, ada lain nggak? Ada, banyak Bu. Imam Suyuti itu mengumpulkan nama surah Al-Fatihah itu adalah surat yang paling banyak namanya. Saking banyaknya beliau mengumpulkan sampai 25 nama untuk surat makanya disebut sebagai surat yang paling agung. Itu. Nanti kita mengetahui nama-nama surat itu. Ada surat yang hanya punya satu nama, ada yang punya 2 nama, 3 nama dan selebihnya. Minimal dia tuh punya 1 nama saja. Nah, nanti ada surat itu yang dia kita kenal pada saat ini surat, misalnya surat At-Taubah ya. Nah, itu kita kenal dalam Al-Quran itu sekarang namanya surat At-Taubah. Zaman Nabi Muhammad itu dan zaman para sahabat namanya bukan surat Taubah, tapi namanya adalah surat Baro'ah. Itu. Jadi ada yang dulu dikenal dengan Baro'ah di zaman para sahabat dan Muhammad, dan di kemudian hari dikenal dengan surat At-Taubah. Maka nanti itu masuk ke dalam nama lain dari surat tersebut. Itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tema surat. Nah, tema surat maksudnya apa? Maksudnya adalah surat itu membicarakan tentang tema apa saja. Itu ya. Seperti surat Al-Fatihah, dia membicarakan tentang tema apa saja, itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Itu ya. Nah, ini akan berlanjut sampai nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang sampai akhir di awal juz 30 surat An-Naba. Kita mulai dari bawah sampai ke atas. Ya. Nah, lalu ada tema surat, lalu nanti ada maksud dari surat itu apa? Maksud surat tersebut. Nah, itu. Maksud adalah tujuan surat itu tuh apa? Nah, itu ya. Jadi tujuan surat ini itu ngapain? Kalau tema secara garis besar surat ini bertemakan tentang A, B, C dan lain sebagainya. Kalau tujuan surat itu nanti tujuan surat itu tuh apa? Menceritakan tentang apa dan lain sebagainya. Nah, inilah kurang lebih nanti yang akan kita sama-sama pelajari dalam esensi Al-Quran ini. Itu ya Bu. Jadi nanti setiap surat kita akan mendapatkan kurang lebih dari berapa nih? 1, 2, 3, 4 itu. Ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama mempelajari tentang surat ini turunnya kapan, lalu nama-nama lain suratnya itu apa, lalu tema surat berbicara tentang apa, tujuannya juga tentang apa. Itu. Nah, sekarang yang pertama kita membahas tentang surat Al-Fatihah. Ya. Berarti yang nomor 1 apa? Turun surat Al-Fatihah. Kapan surat Al-Fatihah itu diturunkan? Atau di mana surat Al-Fatihah itu diturunkan? Ibu lihat yang paling depan biasanya itu nama surat, setelah nama surat itu ada keterangannya Makkiyah dan Madaniyah. Nah, itu. Kalau dia Makkiyah berarti dia turunnya di kalau dia Madaniyah berarti di Makkiyah dan Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah dan apa yang dimaksud dengan Madaniyah? Ada yang tahu Ibu Bapak? Gimana? Surat yang turun di kota Mekah atau surat yang turun di Madinah? Baik. Ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu
Raditu lakum Islam Madinah, ini adalah ayat terakhir beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nanti setelah ayat ini itu ada ayat terakhir lagi, yaitu firman Allah wattaqu yauman turja'una, itu ayat terakhir. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat turun ketika Nabi Muhammad haji wada. Itu. Nah, kalau ibu-ibu buka surat Al-Maidah itu Makkiyah atau Madaniyah? Ayo, coba buka suratnya. Buka Al-Quran. Al-Maidah itu Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Madinah. Nah, itu kenapa diturunkan di kota Mekah? Ayo. Berarti masuk ke Makkiyah atau Madaniyah? Dua-duanya. Gimana? Ciri surat Makkiyah panjang-panjang. Nanti. Nah, baik, kita pelan-pelan Ibu ya. Nah, saya akan masuk ke dalam Makkiyah Madaniyah dulu pertama. Ya. Pertama, Makkiyah Madaniyah itu ada yang melihat dari segi tempat. Kalau melihat dari segi tempat berarti adalah setiap surat yang turun di kota Mekah dan sekitar kota Mekah, maka dia masuk ke dalam ayat surat-surat Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Setiap surat atau ayat yang turun di kota Madinah dan sekitaran kota Madinah itu masuk ke dalam Madaniyah. Itu yang pertama. Kalau melihat dari segi tempat. Nah, nanti ada lagi pendapat yang menyatakan bahwasannya ya dilihat itu adalah dari segi waktunya. Apa yang dimaksud dengan waktu? Yang dimaksud dengan waktu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, dia masuk ke dalam Makkiyah. Ya. Dan ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, maka dia masuk ke dalam jadi sudah selesai ya Al-Maidah tadi. Meskipun dia turunnya di kota Mekah, tapi ayat ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, maka dia masuk ke dalam surat-surat Madaniyah. Seperti itu. Ya. Jadi yang yang mayoritas itu adalah dilihat dari segi waktunya, bukan tempatnya. Kalau dilihat dari segi waktu, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah berarti dia Makkiyah. Dan ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah berarti dia masuk ke dalam Madaniyah. Nah, oke. Maka nanti kita akan dapatkan ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Makkiyah, ayat-ayat Madinah yang terdapat di dalam surat Makkiyah, dan ayat-ayat Makkiyah yang terdapat di dalam surat Madaniyah. Artinya ayat ini sebenarnya turunnya itu di kota Madinah, tapi dia terdapat di dalam surat Makkiyah. Begitu juga sebaliknya seperti tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Nah, itu banyak dalam Al-Quran. Nah, kenapa dibuat klasifikasi seperti ini? Dibuat klasifikasi seperti ini adalah untuk membedakan yang pertama, mana ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, dan mana ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Karena ya Al-Quran itu turun untuk menjawab pertanyaan, tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW berserta para sahabatnya. Maka tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika di kota Mekah itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Allah itu Tuhan satu. Maka berkaitan dengan tauhid, hari kiamat dan sebagainya itu banyak di dalam surat Makkiyah. Itu. Nah, itu tadi Ibu tanya ciri-cirinya apa? Itu tadi tuh. Tidak juga.
Gitu. Jadi yang membedakan antara Makkiyah dan Madinah itu apa? Pertama, surat Makkiyah itu tantangannya Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di kota Makkah itu adalah tantangan orang-orang kafir Quraisy yang tidak mengakui Allah itu Tuhan satu. Maka perlu didikte tentang tauhid tuh. Allah itu Tuhan yang menyembah, yang menciptakan alam semesta, Maliki Yaumiddin dan lain sebagainya. Maka dia masuk ke dalam surat Makkiyah. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, tantangannya beda lagi. Tantangannya di Madinah itu sudah menjadi sebuah negara, kalau boleh kita sebutkan. Maka tantangan sebuah negara apa? Tantangannya harus ada hubungan dengan orang luar, harus ada jual beli dan lain sebagainya. Maka nanti ayat-ayat yang masuk dalam kategori Madaniyah itu biasanya berbicara tentang hukum. Kalau kita boleh tulis, Makkiyah itu biasanya berbicara tentang tauhid, Madinah itu berbicara tentang hukum. Itu. Kenapa? Jawabannya kenapa, Ibu? Karena Nabi Muhammad SAW di kota Madinah sudah menjadi sebuah negara dan dia tuh butuh namanya hukum yang memayungi semuanya. Itu. Ya. Maka nanti jual beli, hutang piutang, lalu jihad dan lain sebagainya, itu biasanya lebih banyak diceritakan di dalam ayat-ayat Madani. Itu. Ya. Oke. Jadi jelas mudah-mudahan Ibu antara Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Oke. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau sudah, kita akan lanjutkan dari turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini pertama ada yang bilang, ada yang menyebutkan dia turunnya di kota Mekah. Gitu. Ya. Di antara riwayat yang menyatakan bahwasannya surat Al-Fatihah itu turun kota Mekah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW yatahannath, yaitu beribadah di mana? Di Goa Hiro. Itu didatangi oleh para malaikat. Didatangi oleh malaikat. Ketika beliau didatangi, itu beliau ada rasa ketakutan. Akhirnya beliau setelah mengalami hal tersebut pulang ke rumahnya, lalu bertemu dengan saudara dari istrinya, yaitu Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal. Waraqah ini adalah seorang pendeta Nasrani yang tahu tentang ciri-ciri ketika Nabi itu akan menerima wahyu. Itu. Maka ketika diceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad, Waraqah bilang, itu adalah wahyu akan datang kepadamu sebagaimana Musa itu mendapatkan hal demikian. Lalu apa yang saya lakukan? Kalau kamu didatangi lagi oleh malaikat yang seperti itu, maka kamu jawab dengan labbaik. Labbaik itu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa, Bu? Menjawab. Menjawab ya, nah itu ya. Nah, artinya Nabi Muhammad itu menjawab. Lalu akhirnya Jibril turun, mendekati Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengajarkan surat Al-Fatihah ini. Itu yang pertama. Ya. Nah, ini berarti pendapat yang turun di surat Al-Fatihah turun di Mekah. Nah, itu. Nanti ada yang berpendapat bahwasannya surat Al-Fatihah itu turun 2 kali. Sekali di kota Madinah, sekali di kota Mekah. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika berkumpul dengan para sahabatnya, Jibril turun. Gitu. Lalu
Setelah itu beliau berkata, ala u'allimuka a'zamu suratan fil Quran. Maukah aku ajari kepada kalian semua surat yang paling agung dari Al-Quran? Habis itu Nabi Muhammad tuh jalan tuh. Udah bilang seperti itu, beliau tinggalkan. Akhirnya pas sahabat, nah ini apa namanya, sosok sahabat, sosok Nabi Muhammad SAW di mata sahabat itu, para sahabat itu tidak akan berani memulai perkataan sebelum Nabi Muhammad SAW memulai. Jadi setelah beliau berkata, maukah aku ajarkan kepada kalian semua surat yang paling agung dalam Al-Quran, itu Nabi Muhammad ngelarang saya pergi, gitu. Akhirnya sahabat apa? Diam. Gitu. Ikuti dari belakang tuh Nabi Muhammad. Barulah beliau menengok, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi engkau berkata akan mengajarkan kepada kita surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat apa? Lalu beliau menjawab, surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah apa yang engkau baca ketika engkau sholat. Itu apa yang kita baca pertama kali ketika sholat? Surat Al-Fatihah. Itulah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Itu. Aku diberikan surat ini dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Itu. Dan surat ini itu keutamaannya ya, melebihi Taurat, Injil dan Zabur. Itu. Kenapa Al-Fatihah disebut sebagai a'zamu suratun fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Itu ya. Itu. Jadi perbedaan pendapat di antara para ulama seperti ini adalah suatu hal yang biasa. Itu. Jadi tidak perlu kita mencaci maki dan sebagainya gitu. Itu. Ya. Pertama, berarti Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali. Di Mekah sekali, di Mekah dan di Madinah. Semuanya mempunyai dasarnya masing-masing. Dan semuanya hampir sebagian besar itu riwayatnya sahih. Itu. Ya. Baik, yang selanjutnya nama-nama surat dari Al-Fatihah. Yang pertama kita sudah tahu, yang pertama adalah nama Fatihatul Kitab. Atau Al-Fatihah. Itu. Fatihatul Kitab artinya dia adalah pembuka dari Al-Quran. Itu. Ya. Kenapa dinamakan kenapa ini dinamakan sebagai surat Al-Fatihah? Ada yang tahu Ibu, Bapak? Iya, artinya pembuka. Pertanyaan, kenapa dia dinamakan Al-Fatihah? Pertama, dinamakan Al-Fatihah karena dia adalah surat pembuka di dalam Al-Quran. Yang kedua, dia adalah surat pembuka di dalam sholat. Kita baca surat pendek tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Nah, itu. Nggak sah kan? Kalau dia nggak bisa baca Al-Fatihah, itu berarti pengecualian. Kalau ada yang mu'alaf dan sebagainya, dia nggak bisa baca Al-Fatihah, pengecualian. Apa yang dibaca ketika sholat? Tasbih, tahmid saja. Kalau yang baru belajar itu baca tasbih, tahmid saja. Kalau nggak bisa, itu. Dan saya rasa kayaknya nggak mungkin orang tidak bisa baca surah Al-Fatihah sekarang. Gitu. Sangat mustahil. Ya. Ini dinamakan surat Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka di dalam Al-Quran dan karena dia sebagai pembuka di dalam sholat. Yang kedua, Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ummul Quran.
bulan kemarin ya. Ini sudah sempat saya bahas sedikit Ibu. Kalau Ibu hadir di kajian duha itu. Ya. Ada beberapa yang sudah sampaikan dia adalah Ummul Quran. Kenapa dinamakan dengan Ummun? Ummun itu induk, sumber. Sebagaimana ibu-ibu ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan Ummun. Kenapa? Karena saya itu lahir dari ibu. Nah itu. Ya. Nah, disebut sebagai Ummul Quran karena Al-Fatihah itu adalah induk dari semua informasi yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran yang jumlahnya berapa? Ayatnya 6.666. Nah, ya kan? Itu diringkas menjadi 7 ayat. Jadi gambaran Al-Quran itu ada di dalam 7 ayat itu. Dan Al-Quran setelah surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah penjabaran dari surat Al-Fatihah. Itulah kenapa Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran. Dia sebagai induknya Al-Quran. Nah. Selanjutnya Al-Fatihah itu mempunyai nama dengan nama lainnya adalah Ad-Du'a. Suratul Du'a. Doa. Ad-Du'a. Gitu ya. Kenapa Al-Fatihah dinamakan suratul Du'a? Karena Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali yang harus kita ucapkan itu adalah itu yang ada di surat Al-Fatihah, Bu. Memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini semua bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Nah, Al-Fatihah dinamakan suratul Du'a juga, dia berfungsi sebagai doa. Ada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwasannya berdoa dengan Al-Fatihah, dengan membaca Al-Fatihah itu bisa memenuhi semua kebutuhan yang kita inginkan, hajat yang kita inginkan. Tetapi doa dengan tidak menggunakan Al-Fatihah itu bisa jadi tidak memenuhi semua hajat keinginan kita. Itulah kenapa kita sering mendengar setelah apapun itu bentuknya diakhiri dengan kita membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena dia sebagai bentuk doa. Itu, Bu. Ya. Doa yang menggunakan Al-Fatihah itu lebih mustajab, kurang lebih seperti itu. Ya. Bila dibandingkan dengan doa yang kita buat sendiri. Itu. Selanjutnya dia mempunyai nama As-Su'al, permohonan. Nah itu ya. Ada yang menyebutnya juga dengan Al-Mas'alah, sama juga artinya permohonan atau permintaan. As-Su'alu, artinya permohonan. Nah, nama ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku membagikan doa,
Ya, permohonan antara aku dengan hambaku. Ya. Maka wa idza dzakara 'abdi, dan ketika hambaku itu meminta dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berkata, hadzali, ini punyaku. Itu. Jadi Allah membagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk hambanya. Untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sampai ayat Maliki yaumiddin. Ini adalah punyaku dan ini adalah hakku. Dan aku akan memberikan permintaan apa yang hambaku permohonkan. Lalu ayat selanjutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai terakhir. Wa hadza li 'abdi, dan ini adalah bagian hambaku. Nah, itu. Karena itulah dia dinamakan dengan as-su'al. Jadi nama lain dari permohonan. Nah. Salam. Selanjutnya dia punya nama lagi sebagai Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Sab'un itu sabun apa? 7. Wahid, isnain, salasa, arba, khomsa, sita, sab'ah. Sab'ah itu 7. Ya. Al-Mathani itu adalah yang selalu diulang-ulang. Gitu. Jadi 7 ayat yang bacaannya selalu diulang itu adalah hanya surat Al-Fatihah saja. Berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Iya, kita sholatnya berapa rakaat? Itu sebanyak itulah kita membaca surah Al-Fatihah. Artinya dia selalu diulang-ulang. Itu ya. Nah, ada lagi yang menyebutkan bahwasannya Al-Mathani di sini itu adalah masna, 2, bilangan 2, yang artinya ini ada hubungannya dengan nama yang sebelumnya. Artinya 7 ayat ini adalah surat yang terdapat 2 bagian di dalamnya. Yang pertama bagian Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah bagian kita sebagai hambanya. Selanjutnya dia disebut dengan asyifa. Asyifa itu apa, Bu? Sebagai obat. Itu. Lalu disebut dengan ar-ruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah. Membaca doa-doa ya, dengan tujuan apa? Kita membersihkan diri dan sebagainya dari gangguan-gangguan. Itu. Nah, untuk asyifa dan ruqyah ini dia ada hubungannya. Jadi suatu saat ada sahabat Nabi Muhammad SAW itu sedang berjalan, lalu beliau mampir di satu kampung. Di kampung itu ada salah satu orang yang terkena sihir. Itu. Lalu akhirnya sahabat ini mendatangi orang tersebut, dan orang ini ya, yang terkena gangguan itu dibacakan surat Al-Fatihah. Akhirnya dengan izin Allah dia sembuh. Maka sahabat yang satu lagi bilang, saya akan sampaikan perihal ini ke Nabi Muhammad SAW atas apa yang kau lakukan. Itu. Sampai di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi fulan, sahabat saya, ini dia meruqyah membacakan surat Al-Fatihah untuk orang yang sedang sakit. Lalu orang itu sembuh. Maka beliau akhirnya
mengkonfirmasi benar Al-Quran Al-Fatihah itu adalah sebagai dari ruqyah. Nah itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ruqyah yang paling baik adalah ruqyah yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Maka kalau ingin meruqyah, baca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan. Gitu. Ya. Gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang Asy-Syifa ini juga ada riwayat yang menyebutkan ada satu orang yang dia tersengat binatang buas, lalu dibacakan surah Al-Fatihah, lalu diminumkan, akhirnya sembuh. Nah, itu Al-Fatihah itu dia bisa menjadi syifa. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama, penyakit itu ada dua model, ibu. Ada yang mahsusah, ada yang ghairu mahsusah. Yang maksud dengan mahsusah itu adalah sesuatu yang itu tampak oleh kita. Ini yang tampak oleh kita itu yang mahsusah itu. Seperti apa, Bu? Yang penyakit yang tampak oleh kita apa? Ya, itu tadi. Nah, itu yang sudah ada obatnya banyak itu tuh. Nah, itu yang tampak oleh kita. Yang tidak tampak oleh kita itu adalah yang itu, Bu, dari ain, sihir, dan itu yang tidak tampak. Nah, itu. Maka Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk kedua-duanya. Untuk yang tampak dan yang tidak tampak. Gitu. Ya. Saya cukupi yang sampai 7 ini saja, karena dia jumlahnya, kalau tadi saya sampaikan di depan, ada 25 nama. Gitu. Ya. 25 nama yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti hanya untuk surat Al-Fatihah. Artinya semakin banyak nama surat itu menunjukkan keagungan surat itu. Kalau ibu-ibu namanya berapa? Bapak namanya berapa? 1 kan? Nah, itu. Saya juga 1. Nabi Muhammad itu namanya berapa, Bu? Ada banyak. Ahmad, Muhammad, Aqib, Hashir, itu. Itu julukan. Nah, ya. Aqib itu tidak ada lagi nama selain beliau. Itu. Hashir itu nanti semua orang dikumpulkan di bawah beliau. Itu menunjukkan kalau dalam bahasa Arab banyak nama itu menunjukkan keagungan seseorang. Itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berapa? 99. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah nama-nama surat. Itu, Bu. Kita masuk ke tema surat. Ini boleh saya hapus? Boleh. Baik. Bismillah, kita lanjutkan, ibu-ibu. Ini kita ada waktu 15 menit lagi. Atau mau dilanjutkan? Atau cukup 15 menit lagi? Hah? Ayo, Bu. Oh, insyaallah. Baik. Tema surat dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah itu yang pertama tentang Ibu, tentang tauhid. Apa itu tauhid? Ya, itulah. Mudahnya tauhid adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tema yang pertama dalam surah Al-Fatihah itu adalah tauhid. Nah, ini sebenarnya isyarat untuk kita semua. Kalau kita ingin punya anak yang kuat dalam menghadapi kehidupannya, maka yang perlu ditanam pertama kali adalah tauhidnya. Itu. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu pertama kali yang dibahas bukan hal yang lain, tetapi terkait dengan tauhid. Itu bisa kita dapatkan dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Yang pertama ada Bismillah, ya.
kita cari satu persatu mana sisi tauhid dalam surat ini. Yang pertama itu adalah Allah. Allah itu adalah nama zat yang maha agung. Itu. Nah, dan ini sudah diketahui dari Nabi Adam alaihi assalam. Itu. Nah, lalu nanti ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, apa makna dari Ar-Rahman? Nah, Maha Pengasih. Ar-Rahman itu seperti ini, Bu. Kita ini manusia itu kalau memberikan sesuatu terkadang atau biasanya itu mengharapkan imbalan. Apapun itu bentuknya, baik imbalan secara jasmani dan rohani. Nah, kalau jasmani itu berarti kita mengharapkan dia menolong kita ketika susah dan sebagainya. Nah, kalau rohani itu ya puji-pujian dan sebagainya itu. Dan itu manusia seperti itu. Dan ketika kita memberi lalu tidak ada rasa terima kasih kepada kita, biasanya kita itu ya, biasanya kita jengkel. Nah, itu manusia seperti itu. Tetapi Ar-Rahman ya itu tidak seperti itu. Dia mau disembah, dia mau tidak disembah, dia mau ditaati, dia tidak mau ditaati, dia tetap memberi kita kehidupan, memberi kita rezeki dan sebagainya. Nah, itu. Makanya Ar-Rahman itu adalah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang itu mencakup untuk semua ciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Itu. Jadi orang kafir, orang muslim, orang fasik, orang maksiat itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya untuk manusia saja, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu semua mendapatkan dari rahmannya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rahmanud dunya wal akhirah, dialah maha zat yang mengasihi hambanya ketika di dunia dan di akhirat. Itu bisa dibayangkan kalau Allah itu tidak maha rahman. Bapak, ibu-ibu sekarang umurnya 50 tahun, 45, 70. Balik itu kalau yang perempuan biasanya 12, atau sekarang 10 tahun sudah balik, yang laki-laki 12. Dari umur balik sampai umur sekian berarti kira-kira sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Nah, itu. Kayak gitu kan? Itu ya. Dan itu Allah tetap memberikan kepada kita apa? Rezekinya, kasih anugerah kepada kita dan sebagainya. Kebayang tidak kalau kita berbuat maksiat langsung di cash and carry? Itu. Maksiat langsung jebret, maksiat jebret. Nah, itu enggak. Maka manusia, Bu, yang mempunyai sifatnya seperti ini itu langsung dikategorikan sebagai orang-orang yang ar-rahimun, yang disayangi oleh Sang Maha Pengasih. Ya. Jadi disakiti, dicemaki, tenang aja. Gitu. Kenapa? Karena bisa kita bayangkan, kita pernah nggak mencaci Allah, Bu? Enggak pernah, cuma nggak sadar aja kita. Pernah nggak kita menuntut Allah? Sering, gitu. Ya, itu kita melakukan tapi kita tidak sadar. Itu. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahmannya itu masih memberikan kepada kita waktu untuk kita bertaubat. Itu, Bu. Dan Allah masih mengulur orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang kafir,
sampai ajalnya itu untuk apa? Untuk mereka itu suatu saat mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini, maka ada yang menyebutkan bahwasannya Ar-Rahman itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang suka maksiat dan lain sebagainya. Jadi rahmannya Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada mereka supaya mereka itu nanti bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika taubat itu kan berarti mulai dari nol lagi kayak Pertamina. Ya Pak, Pertamina dari nol nggak Pak? Dari nol kan? Nah, itu Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahim itu Allah peruntukkan untuk apa? Lil muti'in, untuk orang-orang yang taat kepadanya. Itu. Jadi orang-orang yang masuk dalam kategori mukmin itu adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu pasti sangat mencintai, menyayangi hamba-hambanya yang mukmin. Gitu. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang itu menurut kita tidak mengenakan, ingat Bu, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu. Kenapa? Karena bisa jadi dari sesuatu yang tidak mengenakan itu Allah membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dan Ar-Rahim itu untuk orang-orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu. Ya. Selanjutnya sifat lain adalah Rabbul Alamin. Ini tema yang pertama di surah Al-Fatihah itu Ibu, tauhid. Ya, Rabbul Alamin. Nah, kata Rabbun dalam bahasa Arab itu mempunyai makna mendidik, mengayomi, mengasuh, memelihara dan sebagainya. Itu. Ya. Maka nanti dari kata Robba ini muncul kata at-tarbiyah, yaitu pendidikan, pengajaran dan sebagainya. Jadinya ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Kita seringnya membaca apa? Tuhan semesta alam. Yang lebih enak itu adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memelihara saya, yang mendidik saya, yang mengayomi saya. Dan kenapa? Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Alam ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi kata Rabbun itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rabbun itu. Pengasuh itu. Nah, maka dalam bahasa Arab itu ada namanya Rabbatul Manzili. Rabbatul Manzili itu ibu-ibu ini artinya ibu rumah tangga. Apa yang dilakukan oleh ibu rumah tangga? Semuanya kan, bukannya mengasuh ibu, menyiapkan pakaian bapak, masakan dan sebagainya. Itu seperti itu Bu. Ya. Yang perlu kita pahami adalah Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ada kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dia adalah Rabbul Alamin. Kita ini bagian dari alam semesta Bu. Manusia itu bagian dari alam semesta. Yang alam semesta itu di bawah kuasanya. Tidak mungkin kita yang bagian dari alam semesta itu akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu. Itu sangat tidak mungkin. Itu. Ya. Semut saja yang berjalan di tengah malam di tempat gelap gulita itu Allah masih berikan petunjuk supaya dia tidak terjatuh. Bagaimana dengan kita manusia? Itu.
Dan itulah yang ketiga dari Rabbul Alamin. Yang ini sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah tadi seperti ini. Maliki Yaumiddin. Dia raja hari ad-din, itu apa? Pembalasan. Hari kiamat. Artinya kalau dia raja hari kiamat, maka tidak ada lain, tidak ada lagi selain dia. Semuanya raja-raja yang ada di atas muka bumi tunduk dan patuh kepadanya. Kalau dia raja, ya, tetap dia mempunyai sifat apa, Bu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu. Makanya karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menyematkan kepada nabinya itu sifat yang itu tidak ada di nabi-nabi yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sifat ini tidak ada di nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu. Dan ini rahmat itu adalah bagian dari Rahman. Itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sosok yang tidak paling pendendam terhadap dirinya. Mau diapain juga kalau itu terkait dengan dirinya, beliau masa bodoh. Itu. Dicaci maki, dihina, dikatain orang gila, itu. Kita aja kalau dikatain orang gila marah, padahal kita waras. Gitu. Nabi Muhammad, Bu, dikatain orang gila, tenang aja beliau. Kenapa? Karena memang beliau fungsinya apa? Lil alamin, Rabbul Alamin. Gitu. Di Tuhan yang Maha Pengasih itu akan mengirimkan seorang utusan yang dia mempunyai sifat pengasih juga untuk manusia. Dan sifat pengasihnya ini bukan hanya berlaku ketika beliau masih hidup, tetapi ketika beliau sudah meninggal pun masih berlaku. Nah, itu. Jasad Nabi Muhammad SAW sekarang itu, ya, yang ada di muka, yang ada di dalam tanah itu menurut para ulama, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim, Allah itu tidak akan mengazab hambamu wahai Muhammad, umatmu wahai Muhammad, selagi engkau ada di dalamnya. Itu. Para ahli tafsir menafsirkan keberadaan Nabi Muhammad itu bukan hanya ketika beliau hidup, tetapi ketika beliau sudah meninggal pun itu menjadi tameng untuk Allah Subhanahu wa taala mengazab umat manusia ini secara merata. Itu, Bu. Ya. Itu. Jadi Tuhan yang Raja hari pembalasan itu, ingat, beliau zat Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat apa, Bu? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu. Dan ini menjadi pengingat kita juga bahwasannya apa yang kita lakukan itu akan ada balasannya, ganjarannya dan sebagainya. Itu. Yang perlu kita pahami adalah ketika ayat yang pertama kali Allah sebutkan di dalam surat pembukanya itu bukan yang lain, tetapi menggambarkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, menggambarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuh. Ibu-ibu kalau mau disayang Allah Subhanahu wa taala, sayang suaminya. Bapak-bapak kalau mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang istrinya, sayang anak-anaknya, sayang tetangganya, sayang keluarganya. Insya Allah Allah akan menyayangi kita semua. Itu, Bu. Itu.
Gitu. Kenapa Allah nggak menyayangi kita? Pertanyaan itu. Kenapa? Karena kita nggak sayang anak kita nggak sayang istri kita nggak sayang tetangga kita nggak sayang saudara-saudara kita dan sebagainya. Gitu. Paling tidak kalau kita sayang kepada saudara kita, ada saudara kita yang sekarang sedang ditimpa musibah, doakan itu saja kalau kita nggak mampu. Gitu. Doakan saja sudah. Kalau kita dalam posisi tidak berada di dalam yang mampu untuk melakukannya, doakan. Itu sudah bagian dari bentuk rasa sayang kita kepada mereka. Kalau kita mampu, bantu. Itu. Nah, ini yang pertama, tema dalam surah Al-Fatihah itu adalah tentang tauhid. Ada di dalam surat ayat 1, 2, 3 dan 4. Ya. Kita sudahi dulu, Bu. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Kita lanjut dengan tanya jawab ya. Karena 15 menit lagi itu sudah masuk waktu zuhur. Insya Allah nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang, di hari Selasa. Silakan ibu-ibu, kalau ada yang ingin di ini, ibu jam berapa ibu? 11 lebih 5. Baik, kita tambah 10 menit lagi sampai 11.15. Nanti kalau sudah 11.15, ingatkan ibu. Baik, yang kedua, tema dari surah Al-Fatihah ini adalah terkait dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang menggambarkan tentang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berarti ayat yang nomor 5. Ihdinas. Ya. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan kita manusia itu ada tujuan utama, Bu. Nah, tujuan utamanya apa? Kalimat besarnya adalah beribadah. Itu. Jadi tujuan utamanya dalam kehidupan kita, kalimat besarnya itu adalah ibadah. Makanya kita seringkali mengkerdilkan ibadah itu. Kenapa saya bilang mengkerdilkan? Kita hanya fokus sholat itu ibadah, belajar agama itu ibadah, lalu puasa ibadah, umroh ibadah, haji ibadah, zakat ibadah. Lalu ibadah-ibadah yang lainnya kemana? Nggak ada, kita nggak pernah menganggap itu ibadah. Padahal konsep Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan kita itu adalah untuk beribadah. Gitu. Ya. Apa maksudnya ibadah itu apa, Pak? Apa maksud ibadah, Pak? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu bukannya takwa, Pak? Oh, itu takwa dalam ibadah.
Ibadah adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti banyak dong, Bu. Banyak. Tapi yang kita pahami ibadah apa? Itu tadi yang saya sebutkan. Salat, zakat dan sebagainya. Kita nggak pernah menghitung, ya Bu, menjawab salam saudara kita dengan penuh senyum dan sebagainya itu sebagai ibadah. Kita nggak pernah melihat itu sebagai ibadah. Karena kita tidak pernah melihat itu sebagai ibadah, maka tidak sampai rasa itu kepada saudara kita. Itu. Karena kita melihatnya Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah. Yang ada apa? Nah itu. 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 Karena kita tidak pernah melihat itu sebagai ibadah, Bu. Kita melihat itu hanya sebagai rutinitas. Tapi kalau kita melihat itu sebagai ibadah, itu akan sampai kepada saudara kita. Gitu. Dan itu akan hilang dalam diri kita sifat sesuatu yang itu, hal-hal yang itu buruk yang ada dalam diri saudara kita. Nah, ada saudara kita lawat, Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu kita jawab dengan penuh rasa tunduk ya. Ibadah itu kan artinya kan kita tunduk, Bu. Tunduk dalam artian itu kita merasa rendah. Itu. Zat yang paling sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu yang Allah konsep itu adalah pertama, dia suka tergesa-gesa, dia kalau sedang ke lapangan kadang-kadang pelit. Itu. Iya, jadi kalau ada orang pelit itu ibu nggak usah responnya, nggak usah lebay gitu. Karena itu sudah konsepnya seperti itu manusia. Gitu. Seperti manusia. Ya, jadi kita yang tahu itu yang mendoakan dia. Itu konsep ibadah seperti itu. Jadi menundukkan hati kita, menundukkan pandangan kita kepada manusia, bahwasannya bisa jadi saudara saya itu lebih baik dari saya, dan hati kita yang tunduk ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini biasanya habis keluar dari sini, ini ada yang merasa lebih baik dari saudaranya nih, Bu. Itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu adalah kita menundukkan hati kita hanya untuk Allah di dalam setiap lini kehidupan kita. Ibu-ibu yang jadi orang tua jangan sok tahu dengan anaknya. Gitu. Bapak-bapak juga termasuk saya, Bu. Gitu. Kadang-kadang kan kita sok tahu. Saya orang tua, saya punya banyak pengalaman gitu. Kita lupa bahwasanya hidup itu sudah tidak pada zaman kita. Nah, itu berarti ketika saya lebih tahu, itu sudah ada rasa sebagaimana iblis itu berkata kepada Adam seperti itu. Nah itu. Jadi ibadah itu adalah menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu adalah konsep yang Allah buat kepada manusia, bukan hanya tadi itu. Bukan hanya sholat dan sebagainya. Dia adalah bagian, tetapi ada bagian lain yang itu kadang-kadang kita lewati. Dan hebatnya ibadah itu bisa menjadi jalan penolong kita di saat kita kesusahan. Itu hebatnya ibadah. Kalau ibadah kita benar ya, Bu. Itu. Ibu banyak hutang dan sebagainya, tahu-tahu ini Allah itu kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur hambanya itu sangat mudah sekali, Bu. Gitu. Makanya ada istilah dalam Al-Qur'an, rezeki yang tanpa diduga-duga. Itu sangat mudah sekali. Dan rezeki yang tanpa diduga-duga itu berasal dari mana? Dari ibadah, bukan dari yang lain, Bu. Berasal dari ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu dari perantara itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang tidak terduga. Itu. Makanya ibadah yang baik itu adalah ibadah yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang baik. Artinya apa? Artinya ibadah kita itu akan menjadi nilai lebih ketika dalam segala kondisi apapun yang kita tuju itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ada kesulitan ngurus anak, ngadu sama Allah, Bu.
Anak itu bukan punya kita. Kita itu hanya dititipkan, ngadu kepada yang punya. Ya Allah, berikan hambamu kekuatan dan sebagainya. Baru kita ambil cara dalam bentuk ikhtiarnya itu apa? Itu. Dia yang pertama kali kita lakukan adalah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Itu ibadah yang baik seperti itu. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat, zakat, haji, apalagi? Udah. Yang rukun apa? Rukun Islam, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu 4 rukun ini, kalau kita mau melihat garis besarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana menundukkan hati kita, dan Allah hanya menjadi tujuan utama kita. Itu, Bu. Salat yang kita tuju apa, Bu? Yang kita tuju apa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu mengajarkan kepada kita untuk menundukkan sesuatu yang paling mulia yang kita punya, kepala kita ke bawah. Itu. Puasa apa? Menahan nafsu. Kalau hanya menahan nafsu, banyak orang yang zuhur makan lagi. Itu. Artinya puasa mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu Maha melihat atas segala yang kita perbuat. Zakat, Allah mengajarkan kepada kita supaya tidak pelit, gitu. Karena di sana Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita membersihkan jiwa kita dari pelit itu. Haji juga seperti itu. Ibadah yang paling kompleks ya, membutuhkan fisik yang kuat, biaya yang kuat, itu. Pokoknya semuanya harus kuat kalau haji. Nah, itu. Sampai di sana, itu kita nggak enak-enakan, kiri kanan sudah. Nah, itu kalau tidak ada ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berabi itu. Nah, itu. Maka ibadah yang baik adalah ibadah yang bisa menundukkan hati kita, yang membuat diri kita semakin tahu diri bahwasannya ibu-ibu posisinya bisa jadi lebih baik daripada saya. Satu sisi, dalam satu sisi lain bisa jadi saya lebih baik daripada ibu. Itu. Dan yang menuntun kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Itulah kenapa dalam ayat ini disebutkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau minta pertolongan. Gitu. Artinya kalau kita sudah sholat tapi masih minta pertolongan kepada dukun, itu berarti ada yang salah itu. Nah, ada yang salah. Salah di mana? Salah dalam ibadah kita. Baik. Nah, ini yang kedua. Jadi tema surat Al-Fatihah yang kedua itu terkait dengan ibadah. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait tema dalam surat Al-Fatihah yang lainnya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau yang tanyakan. Baik, silakan Ibu. Baik, Ustaz, Ana ambil alih sebentar. Ya, silakan. Baik, kita Ustaz Sa'il Ustaz. Bebas lah. Bebas. Ibu, saya akan batasi Ibu ya penanyanya, karena kita khawatir ada jamaah yang memang ada keperluan lain Bu ya. Ini kan kita di jadwal itu sampai jam 11 ya. Kita akan batasi penanyanya. Mohon maaf Bu ya. Itu satu penanya akhwat dan satu penanya ikhwan. Ya, untuk ikhwan dulu silakan Bapak, barangkali ada. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya.
Ya. Baik, Pak. Satu Ustaz. Baik, lanjut. Ya. Selanjutnya. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari akhwat Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ada ibu-ibu yang menjelaskan juga dikit-dikit berdoa Al-Fatihah, dikit-dikit berdoa Al-Fatihah, gitu nggak paham padahal Al-Fatihah itu ya subhanallah ya. Saya tadi jelaskan. Nah yang kedua ini apa namanya? Itu tentang sifat Al-Fatihah itu sifat obat ya. Nah ini ada yang ayat terus baca Al-Fatihah gitu itu katanya ada kesirikan katanya seperti itu bisa mohon dijelaskan. Baik. Baik. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa tadi Pak? Pak Budi ya Pak? Pak Budi, Ustaz. Al-Kanz ya Pak. Itu nama lain dari Al-Fatihah Pak. Kanzun itu artinya harta karun Pak. Siapapun yang bisa menggali surah Al-Fatihah dia akan mendapatkan harta karun yang sangat luar biasa. Itu Pak. Nah, jadi kenapa saya mulai dengan surah Al-Fatihah supaya kita mendapatkan harta karun gitu. Jadi singkatnya seperti itu Pak. Insya Allah Pak bisa tangguh Pak. Jadi kandungan surah Al-Fatihah itu tidak akan pernah habis untuk dikaji, dan karena dia adalah harta karun, maka siapa yang mendapatkannya, siapa yang mengkaji dan sebagainya, dia akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari surat Al-Fatihah itu. Itu. Baik, yang kedua terkait dengan air Bu. Nah itu. Saya tidak akan menjawab dari boleh atau tidaknya Bu ya. Saya akan ini Bu. Air itu dari sisi ilmu yang berkembang sekarang ini tuh ada molekul-molekulnya Bu. Ya. Molekul itu akan berubah ketika dia dibacakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, air yang paling baik itu adalah air Zam-Zam yang sampai sekarang masih menjadi tanda besar oleh para ilmuwan kenapa bisa mempunyai molekul-molekul yang sedemikian hebat, tidak sama dengan air yang lain. Itu. Nah, lalu nanti ada penelitian juga bahwasannya air biasa ketika dibacakan atau diucapkan di dalamnya itu perkataan-perkataan yang baik, itu dia akan berubah molekul-molekulnya menjadi lebih baik. Itu. Ini bukan Al-Quran Bu. Perkataan yang baik seperti apa tuh? Kata-kata yang baik itu apa aja? Selamat pagi. Selamat pagi. Kata-kata yang baik itu apa Bu? Apa kata-kata yang baik yang sering kita ucapkan? Sehat, bahagia. Nah, itu akan berubah molekulnya. Bagaimana kalau itu dibacakan dengan Al-Quran? Nah, itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah itu mengandung syirik? Tidak Bu, tidak ada syiriknya di sana. Karena ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan itu ditiupkan kepada air itu juga ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Jadi boleh dilakukan dan tidak mengandung syirik. Yang kita lakukan tidak meminta kepada air dan juga tidak meminta kepada Al-Quran. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu hanya sebagai perantara kalamullah ta'ala. Baik. Ini karena Al-Fatihah itu jumlahnya ganjil. Saya kasih 3 pertanyaan lagi Bu, kalau mau. Apa Ustaz? Ya Pak, oke. Alhamdulillah Bu, nih ada bonus. Silakan untuk 3 penanya lagi, silakan. Ya, Ibu boleh. Waalaikumsalam.
mengasihi atau disayangi gitu, mengasihi atau penyayang gitu. Ya itu satu. Itu kalau dengan ibadah tadi, ibadah itu berarti tidak hanya secara nominal saja. Apakah secara nominal itu bisa kita menyebut orang tua, baik kepada tetangga itu juga sama-sama ibadah kan Ustaz. Tidak hanya vertikal. Itu begitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Teti dan Tapani. Ibu Teti dan Tapani. Saya tunggu Sarah. Ya. Ini Bu, apa namanya tadi yang tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kenapa orang maksiat itu tidak mendapatkan Ar-Rahim gitu. Bahasa Indonesia pengasih dan penyayang. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan Bu. Ar-Rahman itu adalah analogi seperti ini. Ibu, maaf saya Bu. Bu Teti. Bu Teti. Bu Teti kalau ngasih sesuatu itu biasanya mengharapkan timbal balik atau tidak? Kadang-kadang. Ya kan? Nah itu. Baik. Atau gini, ada orang yang menyakiti Bu Teti. Kira-kira Bu Teti akan memberikan kebaikan, akan berbuat baik kepada orang itu atau tidak? Enggak, saya jangan kadang-kadang. Ada yang menyakiti Bu Teti sangat menyakiti. Nah, itu kira-kira Bu Teti akan mengasihi orang itu atau tidak? Enggak, masalah bukan membalas, masalahnya Ibu Teti akan berbuat baik kepada orang itu atau tidak ketika orang itu membutuhkan. Terus tidak gitu Bu. Baik. Oke. Ya, baik Bu, sebentar. Kemungkinan besar kita tidak akan berbuat baik kepada orang itu. Jadi secara nominal dia baik saja. Enggak, maksud saya ketika ada orang yang menyakiti Bu Teti dulu nih. Lalu pada saat itu hanya Bu Teti lah tempat dia untuk meminta tolong. Dengan segala apa sih bahasanya ya? Rasa sakit yang dirasa oleh Bu Teti, orang tuh datang. Gitu. Kira-kira apa yang Bu Teti lakukan? Memberi pertolongan atau tidak? Bagus berarti. Ini berarti umatnya Nabi Muhammad seperti ini. Gitu. Nah, Allah itu Bu, meskipun kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa dan sebagainya, Allah tidak pernah menghentikan rezeki kita. Allah tidak mencabut nyawa kita dan lain sebagainya. Itu bentuk dari apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita saja yang beriman ini kadang-kadang suka menyeleweng dan sebagainya. Itu kalau langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira ada nggak sisa dosa kita? Maksudnya kira-kira kalau Allah membalas semua yang pernah kita lakukan di dunia ini, ada nggak sisa kebaikan yang ada dalam diri kita? Ada nggak kira-kira Bu? Hah? Kalau semua keburukan kita itu dikumpulkan sampai sekarang dan itu dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nggak kebaikan yang ada dalam diri kita? Nggak ada sisa. Yang sisa yang satu Bu, tauhid itu, kalimat la ilaha illallah, itu saja yang sisa. Itu saja kebaikan yang ada sisa. Tapi karena apa? Karena sayangnya Allah, rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah mengulur. Mungkin saat ini hambaku sedang keseleo, saya kasih waktu dia untuk taubat. Setahun kita masih begitu Bu,
Masalahnya Allah kasih 2 tahun, 3 tahun. Sampai akhirnya kita sadar di umur 89. Dan baru kita taubat. Diterima nggak taubat kita? Itu kalau wallahu alam berarti kita belum yakin Allah itu maha gitu. Iya, dia percaya. Ya. Maka yang pertama kali yang harus kita pahami adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, itu melampaui kehidupan kita di dunia dan nanti di akhirat. 49 kita nggak ada yang umur bukan, maksud saya kita ini nggak ada umurnya sampai 100 tahun tuh nggak ada, Bu. Gitu. Ya. Maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang diceritakan dalam hadis itu, Bu. Ya, yang membunuh 99 orang, lalu satu lagi apa? Digenepin 100. Gitu. Dan dia belum melakukan satu kebaikan. Belum melakukan satu kebaikan sekalipun. Ya. Dia baru hanya berupaya untuk jalan meninggalkan tempat yang dulu dia di sana melakukan maksiat ke tempat yang di sana banyak orang soleh atau orang alim atau orang yang melakukan banyak kebaikan. Belum melakukan kebaikan satu kali pun. Sampai akhirnya malaikat berantem. Ya. Antara malaikat satu, malaikat rahmat dan malaikat azab itu berantem, mereka diskusi. Enak aja, udah mau 100 orang ini, masa masuk surga gitu? Gak boleh. Kata malaikat rahmat, dia memang telah membunuh 100 orang, tapi dia telah berupaya untuk melakukan kebaikan dengan meninggalkan tempat dia berbuat buruk itu. Itu baru di tengah jalan. Akhirnya apa? Allah berikan jalan keluar. Ukur saja jarak yang terdekat kemana. Nah itu. Setelah diukur yang paling dekat kemana? Ke tempat kebaikan. Akhirnya apa? Masuk ke itu apa, Bu? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang yang maksiat. Bahkan untuk orang-orang yang bermaksiat itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu tidak boleh melihat orang-orang yang bergelimang dalam maksiat itu dengan penuh hina mata kita. Itu nggak boleh. Ya. Nabi Muhammad itu nggak pernah melihat orang yang maksiat itu dengan kehinaan, nggak pernah, Bu. Bahkan kalau ada orang yang melakukan maksiat lalu datang kepada beliau dan menyatakan perbuatan dosanya, ada sahabat lain yang memandangnya dengan hina, itu langsung dimarahi, Bu. Langsung bilang, orang ini lebih baik daripada kamu karena dia mengakui perbuatannya di dunia dan selesai sudah urusannya di dunia. Kamu belum tentu nanti hidup seperti dia. Itu. Jadi kenapa bahasa Indonesia pengasih dan penyayang? Itu. Nah, ini karena pertama ini tidak ada di dunia ini yang bisa mengadopsi makna dari bahasa Arab itu, Bu. Apalagi bahasa Indonesia yang kosakatanya sangat minim sekali. Itu. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling banyak kosakatanya di dunia ini. Itu. Ya, itu paling banyak, mengalahi bahasa Latin dan sebagainya. Nah, itu tadi, Ibu. Kira-kira bisa ditangkap nggak, Ibu? Nah itu. Jadi Rahman itu kenapa diperuntukkan untuk orang-orang yang bermaksiat itu tadi karena memang Allah itu sebenarnya Allah itu sayang kepada manusia, Bu, gitu. Karena saya sayang kepada hambaku, maka aku beri kesempatan mereka untuk bertaubat, gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang Ar-Rahim, orang-orang yang beriman, kasih sayangnya apa? Beda lagi nanti kasih sayangnya, gitu. Maka ketika kita berada dalam ketaatan tapi selalu dalam keadaan kesusahan, materi dan sebagainya,
itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu. Bisa jadi kalau kita dalam keadaan lapang kita nggak seperti itu. Nah, itu. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi apa Ibu? Ibadah? Oh, hablum minanas. Ibadah yang paling utama adalah hablum minanas. Itu ibadah yang paling utama. Bahkan kalau itu memang sangat urgen sekali, itu bisa mengalahkan ibadah wajib itu. Kalau urgen sekali Bu, misalnya nih Bu, misalnya ada yang dokter di sini Bu? Nggak ada kan? Nggak ada, mudah-mudahan ada nanti. Dokter, itu 10 menit lagi waktu zuhur habis, karena dia harus melakukan operasi. Operasi dari jam 11 atau jam 10 selesai jam 3. 10 menit lagi waktu asar. 10 menit waktu asar itu ada pasien yang membutuhkan pertolongan dan harus dioperasi. Pertanyaannya dia sholat dulu atau operasi dulu? Nah, Ibu tahu dari mana? Oh, disumpah. Ayo. Jadi ada dalam surah Al-Maidah itu, wa man ahyaha faqad ahyan nas. Barang siapa yang menjaga satu nyawa manusia, itu sebagaimana dia menjaga seluruh nyawa yang ada di muka bumi ini. Yang membunuh tanpa ada sebab sama saja membunuh seluruh manusia. Itu jadi seperti itu. Itu jadi ibadah yang paling utama ya, setelah ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji adalah ibadah sosial gitu. Dan tidak sedikit orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu melalui ibadah sosial. Jadi PR kita adalah memperbaiki ibadah hablum minanas dan hablum minallah. Kembali lagi, kenapa? Karena ibadah yang baik adalah ibadah yang menundukkan hati kita. Hati kita tunduk, itu berarti kita akan bisa bersosialisasi dengan baik dengan manusia. Saya rasa itu. Baik, sudah Ibu ya? Baik, terima kasih semuanya. Salam.